Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja-puji kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan kita bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan untuk kita semua. Yang alhamdulillah di pagi ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan yang paling agung yang tentu paling kita syukuri. Karena dengan iman dan Islam itulah kita berharap kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allah panjangkan umur kita dalam keadaan penuh keberkahan. Dan selawat serta salam tentu senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk yang insya Allah akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, kita kembali bersama Saudari Al-Jambari di pagi hari ini di awal-awal Muharram di tanggal 2 di tanggal 1 Juli ya, dan alhamdulillah di pagi ini Allah Subhanahu wa taala kembali memperjumpakan kita untuk sama-sama kembali memahami salah satu syariat penting dalam hidup kita tentang halal dan halal mindset, menjadi kelanjutan apa yang sudah kita bahas di kemarin bersama Ustaz Dodi dan juga Babe Haika. Mudah-mudahan pagi ini kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibukakan pintu hidayah dan juga pintu ilmu yang makin memahami tentang syariat, tentu akan bertambah iman kita. Sungguh ini sebuah doa yang terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga para guru kita di MKI, Allah senantiasa berikan keberkahan, kesehatan, dan juga tentu istiqomahan dalam dakwanya. Wabil khusus guru kita Ustaz Dodi Al-Jabari, Hafizahullah Ta'ala, yang di pagi ini menemani kita, dan kita tentu bersyukur atas semua nikmat, bisa berjumpa, bisa saling mendoakan, dan tentu bisa mendapatkan ilmu yang di pagi ini kita kembali memperteguh iman kita dengan bagaimana halal menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita. Dan alhamdulillah kita doakan juga saudara kita jamaah Majlis Qur'an Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan eh, keberkahan dalam hidupnya. Saling mendoakan menjadi bagian yang kenikmatan di pagi ini bersama para salihat ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah. Sadadi, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Masih diberikan kehidupan, alhamdulillah. Masih diberikan sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Masih diberikan iman, Alhamdulillah. alhamdulillah. Masih diberikan Islam, alhamdulillah. Banyak bersyukur aja, Zat. Karena pilihan kita di Iya, dunia ini, kalau enggak syukur ya kufur. Kalau syukur tambah nikmat, kalau kufur azabnya pedih. azab Jadi Allah ya. milih milih bersyukur aja lah. Insya Allah ya. Sekecil apapun ya, sekecil apapun yang Allah SWT berikan. Mungkin hanya sekedar diberi nafas dan paru-paru yang nggak sakit aja udah Alhamdulillah. Diberi Alhamdulillah. jantung yang nggak ada kendalanya macam-macam. Alhamdulillah. Jadi isinya cuma Alhamdulillah. Apalagi Alhamdulillah. punya punya sahabat MKI dipandu sama antum. Masya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Punya Alhamdulillah. sahabat yang saling melihatkan dalam kebaikan. Tiap jam 3 alarm MKI tahajudnya Masya Allah. melangit di bumi. Alhamdulillah. Punya Ah, eh, punya teman buat bercanda itu dah Alhamdulillah. Karena
hidup ini keseriusan, tapi bukan berarti Hmm. bercanda nggak boleh. Ada semua ibarat itu, semua kancing ada lubangnya. Jadi ada tempatnya kita untuk saling membahagiakan. Kabar antum sehat ya, meskipun dingin-dingin gini ya. Alhamdulillah, Masya Allah, ini dingin juga tambah nikmat, Masya Allah. Karena kalau dingin tuh Dan problemnya kram. Alhamdulillah ya, jamaah yang Kalau aneh kram otot, Ustaz, kalau dingin hmm. itu. Jadi agak kurang suka, Keramata tuh, Masya Allah. kurang suka dikit deh. Jadi memang butuh kehangatan. Ya, harus. Alah, mati-mati. Masya Allah. Ya. Males Masya banget denger. Allah. Ya, ini alhamdulillah hadir di majelis ilmu menjadi ini kehangatan ya, Ustaz, ya, karena saling bisa memberikan eh, kebahagiaan gitu ya dengan senyum dari kabin aja, Masya Allah, tabarakallah ya. Berarti ini hari ini Insya Allah ya penuh dengan kebaikan. Kita lanjut ya tentang main apa Mindset halal. halal mindset ini. Ya, Ini mudah-mudahan juga problem kita, bisa. Zat, sebetulnya, Zat. Kalau kita sudah hadirkan eh, Hmm, hamdalah kepada Allah, kita sudah hadirkan salawat kepada Rasulullah SAW. Bagian yang berikutnya kita harus pahami bahwa mindset ini penting, Zat. Jadi ketika kita berbisnis, hmm, keuntungan atau kepuasan pelanggan yang kita cari, ternyata nggak terpikir sedikit pun tentang halal itu. Jadi kalau orang berusaha itu pengennya untung, 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 nggak mikirin akhiratnya. Jadi ketika ada pengusaha yang hmm, taat agama itu pasti punya pola pikir yang harus syar'i. Kami di grup Tijarah itu hmm, eh, banyak sekali kawan-kawan yang berusaha untuk menghadirkan eh, produk-produk yang memang layak jual. Tetapi eh, belakangan ini mulai jarang tebaran-tebaran hadis, tebaran-tebaran ayat atau sekedar makalah dari para ulama yang mengingatkan kita untuk melakukan semacam kalibrasi itu. Padahal itu penting untuk kita memahami. Kan kalau di pasar Madinah itu seingat aneh tidak boleh ada yang jualan di pasar Madinah itu kecuali dia paham fikih buyur, fikih jual beli, sehingga tidak terjadi gharar, hmm, tidak terjadi sesuatu praktek-praktek yang eh, menjadi salah secara hmm, syar'i. Karena kalau kita telaah lagi gitu ya, tujuannya berbisnis ini kan untuk melayani orang lain supaya hidupnya lebih mudah. Tapi kan ketika syariat ini juga maunya seperti itu, artinya kita pelajari makosid syar'inya itu membuat orang lain untung dengan timbulnya tidak hanya perdagangan, sehingga roda ekonomi yang berputar itu pun kita perlu hati-hati memprioritaskan kepentingan syariat di atas keuntungan bisnis. Jadi syariah dulu baru profit. Nah, ini yang mesti ditanamkan ke semua kita gitu. Banyak banyak di antara kita yang kemudian menjadi pengusaha kebanyakan mindsetnya cuma untung, 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 untung aja. Bahkan kalau kita misalnya ngobrol soal penanaman modal di misalnya institusi keuangan gitu ya. Kita minta tolong bank syariah lah katakan gitu ya. Kita minta tolong bank syariah. Kalau misalnya visibility studies-nya eh, ke depan itu forecast-nya bisnis itu menjadi tidak menguntungkan, biasanya mereka nggak mau. Padahal ya belum belum dijalani gitu. Ketika tidak ada prospeknya, maka mereka dengan sangat cepat pihak apa detektif kalau saya bilang pihak penyelia awal itu dengan sangat cepat mereka oh kami nggak bisa kalau di bidang itu langsung karena unsur apa unsur kerugiannya juga muncul karena kalau dalam bahasa syariat kita kan tidak ada bagi untung yang ada bagi hasil hmm, hasilnya bisa untung bisa rugi. Nah, ini yang kemudian kalau berpikir keuntungan semaksimal mungkin akhirnya seperti yang pernah disampaikan oleh Babe, pakai Machiavelli gitu, pakai azasnya, azas Machiavelli, apa saja pokoknya nguntungin deh gitu.
Memang dibutuhkan keuntungan ini untuk membiayai operasional, gaji pegawai, sewa toko, biaya periklanan, dan banyak lagi. Tapi kalau caranya sampai harus bohong, sampai harus nipu, dolim, ini jadi kebiasaan berbisnis yang jelas salah besar. Gitu Zat, sebagai pengantar. Zat. Kalau kita Masya eh, Allah. Ya. ber Baik, dalam eh, konsep untung dalam Islam berbeda ya dalam memahami tentang untung. iya, kalau kita sama-sama lihat di dalam surat yang ke-9 ayat yang ke-24. Semoga saya nggak keliru. Kadang-kadang kalau lupa suka nggak ikut saya. Di ayat itu eh, Allah SWT menyatakan bahwa kul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ikhwanukum wa isyratukum itu jelas dinyatakan oleh Allah SWT bahwa eh, katakan jika saja bapak-bapakmu, anak-anakmu, pasanganmu, saudaramu, kerabatmu, harta yang kau eh, miliki, perniagaan yang kau khawatirkan kerugiannya, coba jelas itu, rumah yang kita tinggali, Hmm. itu menjadi bagian yang kemudian eh, Allah SWT eh, berikan penegas uhibbu minallahi wa rasul wa jihadi fisabilih itu lebih kau cintai daripada Allah Rasul dan bersungguh-sungguh di jalan Allah maka fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi'amri tunggu sampai Allah mendatangkan musibahnya Allah sampai mendatangkan urusan itu kan sebetulnya cukup lah buat kita untuk sebagai eh, faktor yang membuat kita was-was lah dengan apa yang kita perniagakan. Maka tidak sedikit dari kita yang kemudian tatkala berbisnis itu menjadi eh, bagian yang sebetulnya setiap orang punya eh, pemahaman yang semua kembali kepada si eh, kitanya sendiri, gitu ya. Baik. Eh, Pagi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita mengembalikan ke diri pribadi kita dulu deh. Sehingga ketika kita tadi di awal kita sudah bersyukur kepada Allah begitu banyak nikmat, eh, sudah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ini bagian yang kemudian harus kita iringkan cara kita bersolawat itu dibenerin dulu deh. Bersolawat itu bukan persoalan di mana kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, gak cuma itu. Tapi bagaimana kita kemudian menghidupkan pola mindset halal ini dalam kehidupan kita sehingga kita tidak hanya sekedar bersolawat saja. Kalau cuman eh, kita bersolawat dengan pola lisan gitu ya, atau bahkan banyak di antara kita yang kemudian menjadi memperindah solawat hanya dari sisi tampilan atau dari eh, eh, penampakannya saja. Ya. Kalau yang namanya apakah Anda cinta Rasul? Cinta. Apakah Anda sayang sama Rasulullah SAW? Sayang. Ada beberapa tayangan yang kemudian kalau saya lihat itu beberapa reels atau shorts di beberapa platform. Pak, boleh tanya nggak Pak? Boleh, boleh. Tanya apa? Kalau tiba-tiba Anda ketemu sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang Anda akan katakan? Nah, itu ada yang sampai nggak bisa ngomong, nangis. Ada yang kemudian kalau kita ditanya hal yang sama, misalnya, Bapak Ibu, sahabat MK ini kalau ketemu sama Rasul SAW, apa yang Bapak Ibu lakukan? Berani nggak nunjukin rekening riba yang kita masih pakai sampai saat ini? Berani nggak kita nunjukin ke Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, nggak apa-apa kan ya pakai rekening riba ya. Allah kan pasti maha pengampun ya, Allah maha tahu. Kita nggak mau ngambil ribanya.
Berani kita? Kalau itu saja kemudian tidak mampu kita hadirkan, ya janganlah. Nanti berurusan sama Rasulullah SAW ketika di mahsyar itu, apakah kita adalah orang yang ditolak oleh Rasulullah SAW karena kita melakukan maksiat? Kalau orang cuma riba aja loh, Ustaz. Ya ini baik lagi ke mindset. Kalau mindset kita menggampangkan, ya saya sering sampaikan bahwa Islam itu mudah, tapi jangan disepelekan, jangan digampang-gampangin. Eh, Ada berbisnis dengan cara-cara yang salah ketika kita tahu bahwa berkomplot dengan temannya untuk pura-pura nawar produk yang lebih tinggi supaya calon pembelinya mau membeli dengan harga yang lebih tinggi. Ini Najasyi. Ya, di Senen saya sering lihat itu ada satu mobil barangnya banyak terus dikerubutin. Ya, ada combenya, ada apa antek-anteknya. Oh, berapa ini? Berapa ini? Oh, berapa? Oh, mau dong, mau dong. Wah, itu langsung dikerubutin gitu. Jadi ini dilarang di dalam syariat. Tapi kalau kita lihat di beberapa pasar-pasar rakyat, gitu ya, Jatinegara, Senen yang pernah saya lihat, saya mengalami sendiri gitu ya, itu, oh, masya Allah, itu caranya mereka ya. Itu. Alhamdulillahnya saya pasti waktu itu qadar Allah pas lagi nggak bawa duit, jadi mau mau dikelabuin kayak apa ya, emang nggak bisa belanja gitu kan. Nah itu coba dulu kita pernah melakukan itu. Kalau nggak pernah, ya ada kondisi misalnya gitu ya, jual HP. Ya. Waktu kakaknya jual HP, pembeli datang ke rumah. Ya. Selang sebentar, dia masuk ke rumah dari luar, saya tawar harga lebih tinggi sampai dicurigai calon pembeli karena wajahnya sama. Gitu. Nah itu begitu tuh berkomplot untuk itu nggak boleh. Ada pedagang pasar yang suka mengurangi timbangan timbangan apa itunya tuh. eh, Timbangannya dikasih ganjel gitu, kasih timah atau apa itu dengan merekayasa pemberatnya supaya bisa lebih berat. Ini juga nggak halal. Ada pedagang buah di India yang memanfaatkan momen memberi uang kembalian dan mengganti plastik buah yang lebih ringan. Gitu. Dia udah siapin dulu, jadi begitu ngambil kembalian dia tukar tuh yang dipilih sama apa, yang dipilih sama orang ditaruh, yang dia kasih timbangan yang dia udah siapin. Itu sering kita kita lihat di India tuh begitu. Bangun tembok dengan spek di bawah sandar. Ya. Pemborong-pemborong yang sudah ngaji bertahun-tahun ternyata berani ngurangin spek pembuatan tembok keliling proyek itu. Akhirnya setelah 6 bulan pagarnya miring, hampir menimpa dinding rumah tetangga. Kok bisa gitu? Setelah dibongkar, ternyata dikurangi banyak. Fondasinya cuma 20 cm, seharusnya 40. Behelnya berjarak 40 cm, harusnya 20 cm. Besinya cuma ukuran 6 padahal harusnya 8. Jadi kalau total itu perbedaannya jauh dari sisi kualitas. Jadi nggak kuat ikatannya. Akhirnya harus dibangun ulang tuh tembok. Rugi belasan juta. Akhirnya jasanya dia nggak dipakai lagi, dibangun sendiri gitu. Nah banyak urusan-urusan yang kemudian ketika mindset marketing melejitkan omset, itu juga kalau kita pahami prinsip-prinsip syariah, pikirannya kita bisa menjadi lebih luas karena berpikir bukan untuk hanya dunia ini. Balik lagi ke tadi. Uhibbu minallahi wa rasulihi wa jihadi fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Di surah 9 ayat 24 itu. Kalau yang 8 lebih besar daripada 3 gitu ya secara prinsip, anak, bapak, pasangan, kerabat gitu ya. Harta, perniagaan, kemudian rumah gitu ya. Eh, Semua itu 8 itu lebih besar daripada 3, Allah Rasul dan bersungguh-sungguh di jalan Allah. Tunggu, tunggu, tunggu sampai Allah SWT kemudian menghadirkan musibah. Jadi kalau kita bermindset syariah ini, mindset halal, jadi kita nggak akan khawatir dengan perbuatan zalim kita akan nipu konsumen. Jadi fokusnya bukan pada keuntungan jangka pendek, tapi keuntungannya bisa sampai ke surga, ini menjadi bagian yang luar biasa. Artinya persyaratan jual beli halal haram itu juga harus gitu. Meningkatkan omset penjualan tanpa harus bohongin orang. Ya. Dan itu kalau kita lihat dari beberapa kawan-kawan para marketer,
eh, afiliator misalnya gitu ya. Mereka berusaha untuk mempengaruhi dari sisi psikologi eh, konsumen. Karena kalau kita lihat beberapa produk itu menjadi tidak diminati karena biasanya orang hanya sekedar berorientasi kepada eh, apa istilahnya produknya saja. Nah, kalau bicara tentang produk itu mungkin tidak semua orang bisa menyerap produk itu karena kebutuhannya. Tapi kalau ditumbuhkan kebutuhannya di apa namanya di edukasi eh, seluruh eh, manfaat daripada apa yang kita bisa ambil dari situ. Makanya kadang-kadang ada beberapa beberapa produk yang kemudian seolah-olah menakut-nakuti, gitu. Menakut-nakuti yang apa namanya produk-produk yang kalau nggak minum ini nanti kenapa-napa dan seterusnya. Contoh misalnya saya pernah membeli eh, vakum cleaner ketika itu. Itu demonya Masya Allah luar biasa. Jadi dia pakai kain bersih, gitu ya, pakai kain bersih, terus dia jadikan sebagai penutup untuk eh, nozzle-nya si vacuum cleaner itu. Dia kemudian ke sofa yang saya duduki, kemudian disedot begitu aja. Sederhana nyedotnya, cuma sebentar aja, set, gitu. Udah gitu dia kasih lihat tuh kotoran yang nggak pernah dibersihin selama ini. Mari kita turunin ya, diturunin terus habis itu dia bawa apa namanya bawa eh, kalau nggak salah itu emulsi atau apa itu. Eh, Dia taruh di satu kondisi tertentu yang menyatakan bahwa ini kotor banget. Terus dia kasih lihat tuh prospektusnya dia bahwa ini bisa jadi ada debu tungau, ada apa segala macam. Kalau lihat itu, oh ini yang bikin kita gatel-gatel apa. So, wah itu menjadi serem banget gitu kalau nggak beli alat itu gitu. Akhirnya kita beli alat itu meskipun toh kalau dibeli nggak dipakai juga karena kita malas juga ngebersihinnya gitu. Nah ini bagian yang kadang-kadang membuat kita menjadi mudah tergiur karena kebutuhan produknya dimunculkan gitu. Bu Meli bilang eh, pernah mintain tolong teman yang buka toko online untuk jadi pembeli fiktif dan kasih review untuk ngebuka jalan. Saya udah nolak tapi dia mohon-mohon banget dan saya kalah. Lalu setiap saya ya udahlah untuk bantu satu kali aja. Iya, itu juga banyak dilakukan sama banyak banyak seller ya. Karena biasanya dia memang nggak terlalu menarik apa yang dia jual gitu biasanya. Tapi maksud saya gini, kalau kita berpikir bahwa rezeki itu Allah yang ngatur, kalau rezeki Allah yang ngatur, kita tinggal jemput doang. Jadi ya ikhtiar aja, gitu. Ikhtiar aja. Jualan mah jualan aja, gitu. Jadi eh, berupaya untuk menghadirkan ikhtiar itu bagian dari domain kita. Nah sisanya Allah yang akan menghadirkannya. Artinya begini, eh, coba kita lihat sama-sama di surat 3 ayat 159. Ini bisa dipakai juga untuk eh, ayat pemasaran gitu, untuk ayat marketing gitu. Ada yang berkenan mau baca? Ya Bude, Enggak, silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Ya, Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, ya, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Masya Allah. Barakallah. Jadi tetap saja kita jualan, tetap saja kita promosi, tetap saja menghadirkan sesuatu. Dan tugas kita adalah ikhtiar. Sisanya kita tinggal bergantung kepada Allah. Karena Allah yang ngejamin rezeki kita, jadi nggak usah bikin yang aneh-aneh.
sampai harus ngakalin orang apa segala macam. Karena mindset halal itu yang menjadi penting buat kita. Babe sudah bareng sama kita. Ahlan wa sahlan, Be. Hayakumullah. Jadi kalau kita kembali lagi bagaimana Allah SWT eh, kita lecehkan dalam tanda kutip tadi. Eh, di surat 9 ayat 24 itu menjadi bagian yang seharusnya setiap kita menjadi ngeri itu atas ancaman yang Allah SWT hadirkan. Kalau 8 hal di awal itu, kalau bapakmu, anakmu, pasanganmu, keluargamu, kerabatmu, perniagaan, harta, sampai kepada rumah yang kita tinggali 8 hal itu. Uhibbu minallahi wa rasulihi wa jihadi fisabilih fatarabassu hatta ya'ti Allah bi amri. Tunggu sampai urusannya dihancurkan sama Allah. Tabaraka wa ta'ala. Ini sebuah kengerian mestinya. Ini yang harus menjadi mindset awal kita. Jadi yang kita cari bukan hanya sekedar keuntungan, tetapi bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam bertransaksi. Kita sebagai penikmat apa namanya? Sebagai penikmat produk-produk atau kita yang ingin menjalankan apa yang Allah SWT mintakan kepada kita adalah orang yang mentaatinya, adalah kita orang yang selalu berusaha untuk masuk ke dalam tataran syariatnya. Karena Allah SWT juga menyatakan jangan jadi perusak. Perusak itu perusak sistem. Orang udah bagus-bagus gitu, sudah dibikin uh, tataran aturannya, kita bikin sendiri. Kan ini ngaco namanya. Kalau sudah begini ya, bagaimana berkah Allah bisa hadir dalam kehidupan kita gitu. Gitu kan, Be? Naam, afwan. Naam, sah Ustazuna. Ini sambil persiapan, jadi saya belum buka kamera ini, ya Allah. Tanggal 1 Juli, Ustaz. Ayakumullah. Tanggal 1 Juli. Iya, 1 Be. Juli Iya, Be. diminta upacara 1 Juli ini. Hmm. Jadi persiapan jam 7 di Monas. Oh, Anda sambil acara apa, Be? persiapan. 1 Juli satu Bayangkara. Oh, ada polisi ya. Jadi suruh kumpul untuk ngelihatnya. Allah alam. Siap. Astagfirullah. Nah, Ustaz, betul Ustaz, persiapan. Jadi, afwan Ustaz, ini sebuah visi dari Presiden yang sangat luas dan yang jauh, tapi tidak diungkap di publik. Ya. Bahwa halal menjadi mandatori karena menurut beliau juga korupsi dan sebagainya gitu. Itu menghilangkannya itu perlu waktu yang panjang. Ya. Dan dibutuhkan makanan yang halal untuk berpengaruh terhadap kehidupan. Ya. Makanan yang tidak halal akan membuat orang bebal dan enggak peka terhadap kebaikan gitu. Ya. Benar sekali pemikiran itu. Jadi perlu waktu 10 tahun minimal untuk membuat anak Indonesia bergizi dan halalan thayyiban. Jadi makanan yang baik membuat tubuh sehat dan makanan yang halal membuat tubuh bisa menerima kebaikan, bisa menerima enggak mauizah hasanah. Karena tubuh yang hidup dari barang yang haram dijamin pasti enggak akan pernah bisa mau menerima. Saya teringat Ustadz kasus tentang korupsi seorang pegawai pajak yang namanya GT gitu ya. Yang ketika ditanya oleh hakim, karena saya mengikuti, ditanya oleh hakim apakah Anda merasa bersalah, dia menjawab tidak. Padahal dia telah menghilangkan potensi negara itu triliun dan dia telah menikmati kehidupan kemewahan yang luar biasa yang akhirnya uang mobil-mobilnya dan rumah-rumahnya disita. Yang menjadi perhatian adalah sebegitu besar korupsi yang dia lakukan lama bertahun-tahun, tetapi ketika ditanya sama hakim apakah Anda merasa bersalah, nah Mr. G yang sekarang masih di penjara itu mengatakan tidak. Nah inilah sebuah dampak dari yang
begitu rutinnya dia menerima uang haram, yang nggak halal begitulah, begitu rutinnya sehingga membuat dia nggak bebal. Khatamallahu ala qulubihim wa ala Ya, sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Jadi ada ghisyawah, nggak akan mau menerima kebaikan. ya, Seperti bincang-bincang yang sering ada di TikTok itu, lewat bincang-bincang orang sampai ketawa-tawa karena dia melakukan korupsi. Nah, seperti inilah kurang lebih dampak yang jauh daripada orang yang memakan makanan yang tidak halal. Begitu, Ustaz. Fadhal. Masya Allah, Masya Allah. Iya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada begitu banyak persoalan yang begitu selesai dengan sesuatu yang halal. Nah, artinya betul yang Bapak sampaikan tadi bahwa mindset ini menjadi bagian yang harus kita terus gaungkan, bahwa jangan pernah kompromi atau menormalisasi kesalahan-kesalahan yang kemudian datang dari peremehan atau apa istilahnya, kalau kita tuh terlalu eh, melakukan eh, tahrif atau tasrif, itu bagian yang baik berlebihan maupun meremehkan juga nggak boleh, dan itu adalah bagian yang kita sebut sebagai pelemah istiqomah atau hambatan-hambatan istiqomah. Ketika seseorang ingin mendapatkan eh, apa yang dia biasa dapatkan, nggak usah jauh-jauh deh. Kalau orang senang melakukan apa namanya ibadah gitu ya, di bulan Ramadan itu orang begitu getol baca Quran, tapi begitu masuk Syawal, Al-Quran tidak sebegitu getol lagi dibaca. Nah, di bulan Haram ini, bulan Muharram ini, ada begitu banyak keajaiban yang Allah SWT hadirkan dalam bentuk mukjizat. Itu kan mukjizat itu muncul karena ketaatan para nabi. Mereka yang tidak banyak berpikir, banyak zikir, mereka banyak tawakal, tidak pakai akal, mereka nggak pakai logika, mereka mengedepankan takwa. Ini mestinya eh, mindset ini kita bisa hidupkan juga meskipun kita bukan para nabi. Artinya kalau kita sebagian kita adalah pewaris para nabi, yaitu dari sisi keilmuan gitu ya, itu bagian yang kemudian harus kita juga emban dengan cara yang ahsan juga itu. Di kesempatan kali ini mestinya menjadi PR buat kita nih, Be. Kalau Pak Presiden ingin memberikan apa pesan bahwa halal itu sebagai sebuah mandatori, tapi beliau tidak sampaikan di publik. Ini PR kita jadi makin banyak ini. Eh, Kira-kira eh, apa yang bisa kita eh, manfaatkan ini dari momentum ini? Karena setidaknya kemarin kita sudah berupaya untuk menginisiasi bahwa seluruh anggota MKI ini bisa Nah, membantu Babe gitu. nah, Apalagi kira-kira, Be? salah satu yang sering diungkapkan, eh, tapi sering dikritik ya oleh masyarakat ketika beliau mengatakan berhenti gitu urusan korupsi, berhenti ya, dia akan maafkan tapi jangan di masa eranya beliau lagi. Jadi artinya orang mengkritik, mana dia katanya macan Asia gitu, macan kok jadi kucing dan sebagainya. Karena beliau mengatakan ya yang dulu-dulu gitu. Yang dulu-dulu berhenti mulai sekarang gitu. Akan dievaluasi yang udah pernah ngambil adalah kembalikan. Sangat bersifat amat sangat rahasia, bersifat amat sangat tertutup, bahwa tidak sedikit yang mengembalikan, yang karena apa Pak Bapak mengatakan demikian. Maksudnya bukan 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 jangan dipersepsikan akhirnya semuanya pada mencuri gitu ya. Tapi kalimat beliau, bersih-bersihlah, itu hampir setiap pertemuan. Bersihkan dirimu sebelum dibersihkan gitu. Singkirkan yang tidak halal sebelum kau yang disingkirkan. Itu sering sekali, setiap Ya, pertemuan pasti ya, diingatkan. pesan-pesan itu Jadi, ya. iya, amar ma'ruf nahi munkar yang dia jalankan itu betul-betul. Orang sekarang mengkritik begini. Babe dulu keras ya, Babe dulu berani ya, sekarang diem ya. Loh,
Dulu saya menyampaikan di publik bla 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 karena memang tidak ada saluran gitu, tidak terdengar. Sekarang berada di dalamnya dengan sangat mudah, lebih mudah menyampaikannya. Dan Ya, nanti teman-teman mungkin Ustadz Dodi mungkin udah memahami kalimat ini gitu. ya, Eh, Betapa perjuangan di dalam itu 10 kali lebih sering kita lakukan gitu lah. ya, 10 ya, kali lebih rutin dan mudahwamah kita lakukan terhadap sistem, terhadap ya, amar ma'ruf nahi munkarnya gitu. Nah, betul. inilah yang Sepakat. perlu kita suarakan bahwa berhenti, berhenti. Jadi berhenti, stop, hentikan, hentikan, hentikan gitu. Eh, Ya, Begitu saya kurang lebih Ustaz yang bisa baik, Masya sampaikan. Allah, Masya Allah. Dan kalau saya lihat gitu, kalau ngomongin macan Asia, di kita ini ada tren TikTok, Bang, yang bisa kita jadikan sebagai apa namanya, sebagai mendorong untuk bisa jadi macan Asia, dan itu bisa sudah dilakukan di beberapa tempat nih, Bang. Nah, Kawan-kawan kita itu pakai lagu yang dari Latin tuh, Dame Ungker, Ungke, Ungker gitu. Jadi kan udah mulai jadi macan tuh, macan, macan gitu ya. ya. Nah, nah, nah. Dan mindset Yang perlu halal kita ini, lakukan, nah, Ustaz kenapa, Bang? Fadl, Iya, yang perlu mindset kita halal. lakukan adalah Hmm, ada begini Ustaz, ada satu kalimat yang nanti saya share di publik, ya, saya share di grup gini. Ada yang disebut neurotransmitter. ya, Neurotransmitter ini adalah sebuah prasangka yang kalau kita hubungkan dengan dalil ana inda dhanni abdi bi, aku sebagaimana prasangka hambaku, ya, bahwa ketika prasangka begitu kuatnya maka akan mewujudkan keadaan. Masya Allah. Maaf. Kalau Ronda Byrne, Kekuatan iya, prasangka ini ketika berjamaah lebih hebat lagi. Masya Allah, Masya Allah. Ketika sebagian besar masyarakat merasa nggak adil, Hmm, merasa jahat, ya, merasa terus nggak ada prasangka baiknya, maka bisa jadi kejadian. ya, benar. Minimal kejadian itu kepada penimpa yang diri sendiri. Contoh kasus, ketika setiap hari orang membicarakan soal uh, alamat palsu, ya, alamat palsu gitu. Orang setiap hari dibicarakan, setiap hari digaungkan, maka pemikiran kita tiba-tiba iya ya, kayaknya palsu ya, iya ya, kayaknya palsu ya, begitu. Dan itu kejadian ketika korupsi nih, korupsi. Allah naudzubillah min dzalik. Ada seorang penceramah berkata, ya, eh, itu 80% pejabat itu penjahat, munafik semua, begitu. Wajarham. Itu 80% pejabat itu munafik semua. Saya dalam hati saya berkata, Ustadz, di Indonesia ada 4.300 pejabat yang tertinggi sampai terendah. 80%-nya dari 4.300 itu 380. Ustadz. Apakah Ustadz sudah pernah ngecek bahwa 380 pejabat ini munafik semua? Gitu. Padahal munafik itu fidarkil asfal. Apakah udah dicek dan diuji bahwa dari 4.000 orang, 3.800-nya itu adalah maling semua? Ya, Apakah udah diuji hal yang matang seperti ini? Dan disampaikan di muka publik, apakah ini tidak mengandung unsur fitnah? Dan akhirnya publik percaya, sehingga terjadilah ya, sebuah prasangka buruk berjamaah. Begitu. ya. Betapa, Vibes-nya nyebar betapa begitu ya, indahnya. buruk semua. Iya, betul sekali Ustaz. Itulah neurotransmitter. Ada the law of repetition. Hukum pengulangan yang tiap hari diangkat ke publik. Kita masih ingat kan ketika, ini saya harus sebut tapi nggak sebut nama, ketika gubernur dulu, pemilihan gubernur itu berkata, lebih baik lebih baik kafir yang jujur
daripada Muslim, daripada orang Islam mukmin yang korupsi. Ya. Kan sebuah perbandingan yang konyol gitu loh. Sama itu nggak apple to apple gitu. Ya, ya. Kan bagaimana orang bisa membandingkan, bagaimana saya contoh, enakan mana makan duren apa jalan-jalan ke Amerika, jalan-jalan ke Singapura? Kan bukan sebuah perbandingan. Kalau mau Iya. bandingin enakan mana duren sama cempedak gitu. Iya. Enakan mana, bahkan enakan duren, enakan mana duren makan deh gantian. Iya. Enakan mana makan duren apa makan asinan? Kan nggak bisa dibandingkan gitu. Iya. Mesti kalau enakan mana makan duren montong apa duren musangking, nah kan itu bisa. Iya. Bagaimana enakan mana asinan Bogor apa asinan Condet begitu? Enakan Iya. asinan Condet gitu. Iya. Nah, kan bisa. Nah, ini kan bagaimana bisa membandingkan antara seorang kafir yang jujur dengan seorang mukmin yang korupsi? Kan nggak Iya. bisa dibandingkan. Tapi itu kan digaungkan sehingga ya nggak apa-apa pilih dia. Dia orang non Muslim tapi jujur daripada, kan ini kacau. Nah, seperti itulah permainan pemikiran, permainan prasangka buruk sehingga membuat orang semua berprasangka dan bernarasi buruk. Iya. Harusnya kalau mau bandingkan ya bagaimana seorang yang Anda pilih mana pejabat yang non muslim, walaupun tidak layak ya kita perbandingkan soal ini. Iya. Tapi itulah yang jadi narasinya. Demikian Ustadz supaya bisa Baik. menambah wawasan begitu. Masya Allah. Saya jadi ingat dulu ada Michael J. Lucier yang menulis Law of Attraction, bagaimana Rhonda Byrne mencetuskan The Secret. Kalau di kita ada R.B. Sentanu, Tedian tahu banget itu bekas bos beliau. R.B. Sentanu ini dia menulis Quantum Ikhlas gitu ya. Jadi bagaimana tadi Babe sampaikan bahwa ana indadoni abdi biha, aku ini persis seperti prasangka hamba, yang kemudian kalau diterjemahkan menjadi neurotransmitter atau positive vibes atau justru negative vibes yang kemudian ketika itu jadi bagian yang terus digaung-gaungkan, itu menjadi bagian yang punya kekuatan yang tidak tersadari atau tidak tertampakkan gitu. Itu begitu saja. Karena kalau di dalam dunia antropologi, sosial psikologinya Indonesia ini memang butuh puluhan tahun untuk kemudian memperbaiki cara berpikir kita. Di beberapa bahasan-bahasan tentang kemasyarakatan, masyarakat kita itu kalau ada satu pilihan itu selalu kalau orang sudah suka A, berarti dia harus selain A harus dibenci. Itu jadi bagian yang loh, nggak gitu. Kalau dia senang A itu ya, kalau dipilih mana di antara sekian banyak itu yang prioritas. Kita mesti lihat latar belakangnya dulu kenapa dia begitu gitu. Kalau Babe tadi asinan condet lebih enak daripada asinan Bogor gitu. Kalau saya asinan Pasar Jangkriknya Asmuni, Bu Tati itu kalau dibanding sama asinan condet, karena saya belum bandingin sama asinan condet, jadi buat saya Jatinegara Baru 3 boleh dibawa tuh dalam pertemuan. Gitu. Aman be, insya Allah. Ini pertemuan yang Ahad ini insya Allah ada oseng tuna dari Surabaya tuh Ben tadi bawa Ben. Masya Allah. Begitu juga kalimat begini Ustaz, dengan hubungan dengan ini kita yang apa, yang boro-boro yang halal, yang haram aja susah dicari. Itu di ngomongin sama sebuah film, dalam film Warkop. Iya. Dan itu kan dulu kan film Warkop kan digemari. Iya. Jadi sehingga menjadi membumi. Boro-boro yang haram, boro-boro yang halal, yang haram aja susah dicari. Loh, justru yang haram yang susah dengan resiko. Justru yang halal yang mudah tanpa resiko. Kan begitu jadinya. Iya. Nah, ini juga kegagalan dakwah kita Ustaz. Bahwa kita mungkin dakwahnya kurang menarik. Dakwahnya nggak kekinian. Dakwahnya masih zaman dulu. Sehingga masyarakat tidak mendengar. Jadi
kreasi dalam dakwah juga bagian daripada sebuah jihad kalau menurut saya. Ya, Bagaimana supaya orang menarik hati, bukan kita kepengen disukai, bukan. ya, Tapi bagaimana supaya orang bisa menerima metode-metode para dai begitu Ustaz. Betul. Masya Allah. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, yuk kita sharing sama Pak B. Seperti kemarin kita ngobrol sama Bu Endah betapa kendala-kendala di lapangan itu banyak pelaku usaha yang masih belum punya mindset ini. Kita kembalikan dulu ke Ustadz Khalis supaya kita bisa berbagi rahmat, berinteraksi dengan banyak sahabat MKI di sini. Tafadhol Mas Ustaz. Baik, alhamdulillah syukur. Jadi sebuah kenikmatan ya ketika para guru kita ada Babe, ada Ustaz Dodi yang hadir dalam majlis ini. Kita bisa ngobrol banyak tentang tadi halal mindset, dan ini yang sampai kita eh, lewatkan ya untuk kita sama-sama bisa berdiskusi, bersharing gitu pengalaman, dan juga mungkin bisa bertanya juga hal-hal yang berkaitan dengan halal mindset ini. Eh, Silakan ada jamaah yang ingin berbagi atau sharing dari orang-orang yang biasa mungkin bergelut juga di dunia halal. Ini ada Bu Endah ya, yang kemarin juga sudah memberikan Bu Endah atau Bu Endah ya, Bu Endah ya, yang sudah memberikan pengalamannya berkaitan dengan pengurusan tentang halal ya. Beliau sudah mengikuti juga berbagai macam training ya. Dan ini soal ide menjadikan MKI sebagai lembaga pelatihan halal ini, Be ya. Mungkin apa yang bisa dilakukan lebih paling awal ini, Be? Menurut Be? Dan insya Allah kesiapan dari kita lah ya jamaah, mudah-mudahan juga Allah mudahkan untuk sama-sama bisa mempersiapkan diri, karena tadi ketika halal sudah jadi mindset, sungguh menjadi sebuah kebutuhan ya, Ustaz ya. Kebutuhan kita semua gitu ya. Jadi tidak lagi menjadi beban sesungguhnya kita ketika halal sudah Nah, menjadi mindset ini, karena ya udah menjadi kebutuhan, kita butuh makan ya, sungguh halal ini sebuah kebutuhan eh, asasi gitu ya, atau kebutuhan yang dasar. jadi kalau Apa kita aja deh yang perhatikan bisa Ustaz kita. Khalid, Hmm, kalau kita perhatikan saat ini karena banyaknya inspeksi atau saya setiap hari Sabtu, hari Ahad, ya Sabtu Ahad itu kan saya suka nge-mall, ya nge-mall saya dengan niat menjalankan tugas gitu ya. Kali-kali aja banyak yang waktu yang saya gunakan, kali-kali aja banyak yang lolos gitu ya, banyak yang korupsi waktu lah istilahnya. Saya ganti dengan hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, mall. Dan saya tegur restoran, kafe yang belum mencantumkan halal. Karena mereka udah kenal saya, Babe, iya Babe sekarang jadi kepala halal nih Babe, iya dong, jangan gitu dong, ayo dong, malu kita. Sering saya tegur begitu, akhirnya muncullah logo halal di tempat-tempat, ya di restoran. Kalau ke di mall itu main gede-gedean logo. Akibatnya apa? Akibatnya orang itu aware. Akibatnya orang ngelihat kalau nggak ada logonya nggak mau masuk. Ya, Nah ini sebuah sebuah tren yang masya Allah yang positif banget gitu. Ini yang kita betul-betul harapkan endingnya itu begitu. Begitu Ustaz Khalis. Jadi insya Allah mohon doanya perlahan tapi pasti kita menuju ke masyarakat halal. Insya Allah mohon doanya semua. baik. Dan masyarakat halal harus dimulai dari diri sendiri Ustaz ya, dan juga keluarga gitu Be ya. Eh, Ketika kita sama-sama bisa menanamkan di anak-anak kita untuk mindset halal, tentu mereka tidak akan mudah ketika membeli barang, bahkan di mungkin warung pun ketika tidak ada logo halalnya. Itu menjadi satu SOP yang sudah melekat dalam diri anak-anak kita ya. Mudah-mudahan jamaah juga mampu eh, istilahnya menyampaikan ini semua tentang kampanye halal ini ke
diri anak-anak kita, tetangga kita gitu ya, saudara-saudara kita yang ada lingkungan kita, sehingga Kemarin tidak hanya kemarin ini urusan para ustadz. mm, Gimana kemarin deh? Ustaz, kemarin sidang kabinet sampai menjelang maghrib ya, dan dalam sidang itu saya jumpa dengan beberapa menteri yang terkait untuk yuk kita segera melakukan inspeksi, dan alhamdulillah halal semakin tinggi gaungnya, sehingga saya katakan kepada teman-teman, insya Allah kami sedang menyusun satu undang-undang yang mampu membuat teman-teman sebagai para inspeksi di restoran kafe. Disitulah kita bisa berperan, insya Allah bisa berkontribusi begitu. Ini kalau mekanisme ini baik, kalau kita menemukan tadi ya, kalau Babe mungkin karena sudah dikenal oleh orang, ketika datang itu kemudian jadi termotivasi untuk mencantumkan logo halal gitu ya, mengikuti prosesnya gitu ya. Nah, kalau kita yang menemukan sesuatu yang mencurigakan ini mungkin belum tersosialisasikan juga, Be. Gimana caranya untuk melaporkannya ini, Be? Nah, ketika undang-undangnya jadi, ketika semuanya berjalan dengan baik, ketika eh, kita bisa melakukan inspeksi, yang mohon maaf saat ini kemarin saya ketemu Pak Budi Menteri Perdagangan, di mana hak inspeksi masih ada di sana, masih ada di perdagangan hak inspeksi itu. Nanti setelah kita bisa melakukan inspeksi, tentu teman-teman adalah sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk itu. Teman-teman sebagai anggota, teman-teman sebagai inspeksi itu begitu. Ya. Jadi bisa lakukan itu. Bisa lakukan sebagaimana yang saya lakukan saat ini. Ini logo MKI dijadiin pin gitu. Terus ada tulisan inspektur gitu. Inspektur halal tempelin gitu. Jadi setiap kita datang kemana, kalau perlu dibekali sama kartu anggota MKI, gitu, bawa itu. Nah, belakangnya baru ada dikasih klausul bahwa, oh seru tuh Be, tiap kata makan gitu, saya Iya. inspekturnya MKI gitu. Nah, jadi eh, apa namanya perang Sinyal di saya jelek ini. Afwan terputus. Iya Be, sinyal di Buka jalan buka kaca kejar-kejaran. gua bang, kaca gua buka bang. Ame abu, ame abu. Iya enggak, mereka balik, kan cuma upacara di ada ami saya. Ah, Masya Allah. Nah, jadi itu memang perjuangan. Jadi teman-teman yang berada di MKI yang senantiasa update terhadap perjuangan, update terhadap perkembangan, update terhadap langkah-langkah yang kami lakukan, ya kan update terus nih, saya bercerita nih buat teman-teman. Ini jadi sehingga merasakan dari awal begitu. Dan kami mau menghadap ke ketua DPR karena undang-undang yang produksikan DPR begitu kan. Kami menghadap dan insya Allah rancangan kami itu diuji dulu, disetujui, maka kita insya Allah berjalan dengan baik insya Allah ke depan. Insya Allah, Ya Rob, mudah-mudahan. ya Rob. Aneh ngebayang ini kita pakai logo MKI di kiri gitu, terus kanan ada tulisan inspektor gitu, terus kita bawa surat tugas pakai kartu nama itu nunjukin saya dari MKI. Wah itu orang wes gitu kan, punya punya Insya pret Allah. sendiri, keren. Apa boleh buat sistem perundangan setelah saya masuk ke dalam jajaran internal pemerintahan ini, saya makin menyadari gitu ya, perjuangan di dalam itu dahsyat. Teman-teman perlu tahu ya, ini tadi karena saya sebut seseorang, saya juga sebut seseorang. Betapa presiden demi presiden mengusulkan sebuah usulan yang ditolak oleh sang pembuat undang-undang. Apa itu? Contoh, perampasan harta orang yang mengambil yang haram, yaitu perampasan hasil aset koruptor itu,
itu kan diinisiasi oleh Presiden Jokowi, begitu, oleh Pak Mahfud MD dan jajaran menterinya. Tapi apa yang terjadi? Gagal sampai sekarang belum jadi, begitu kan? Karena DPR. Juga revisi Undang-Undang ITE yang digaungkan oleh Presiden Jokowi. Kan ITE itu kan kayak hantem kromo, nangkap orang gampang banget gitu. Nggak ada babi bu nangkap aja. Itu Presiden Jokowi mengusulkan perubahan Undang-Undang ITE itu. Lagi-lagi di DPR lah yang akan mengubahnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya, ternyata benar para ulama bercerita pada kita, para habaib bercerita pada kita bahwa kalau ingin merubah negara, masuklah ke dalam legislatif. Berjuanglah agar kau dipilih oleh rakyat dan di sanalah kau akan merubah. Karena saya termasuk saya eksekutif. Saya menjalankan undang-undang yang telah diproduksi. Saya menjalankan Undang-Undang 33 2014 yang di dalamnya masih banyak kekurangan-kekurangan sehingga halal belum jejak kakinya. Begitu juga Presiden nggak akan melewati undang-undang yang telah dibuat. Begitu juga para menteri yang lain. Jadi betapa pentingnya ya teman-teman itu masuk ke dalam sistem ya, dan di sanalah teman-teman bisa melakukan perubahan. Beda halnya dengan Presiden Prabowo Subianto. Harus saya umumkan, harus saya sampaikan di publik walaupun ini live. Beliau untuk mensejahterakan petani, untuk membuat seperti ini di mana kita surplus beras sampai berapa 2 tahun 3 tahun ke depan surplusnya, dan kita bisa ekspor beras yang tadinya kita selalu impor beras. Beliau melanggar ya, bukan melanggar, ya oke lah, beliau melanggar 146 perundangan untuk membuat petani bisa beli pupuk langsung dari pabrik. Bayangkan, selama ini petani nggak bisa beli di pabrik, Ustadz. Dia mesti beli dari pabrik turun ke distributor, dari distributor turun ke sub distributor, dari sub distributor turun ke pengecer, dari pengecer turun ke retailer, dari retailer turun ke wilayah perkota, sehingga petani hanya beli dari situ dan hanya di wilayah itu saja, nggak boleh pindah ke wilayah yang lain. Bayangkan betapa sulitnya petani mendapatkan pupuk. Presiden Prabowo tegas. Jadi beliau tuh melanggar beberapa 144 perundangan untuk membuat petani makmur, untuk membuat petani hebat. Sehingga petani bisa beli pupuk langsung dimanapun. Dan sehingga lihat hasilnya sekarang, kita surplus, ya, beras kita berlimpah. Untuk Bapak Ibu ketahui, di Jepang telah krisis beras yang tadinya 8 Nyala lagi. Jaringan ya nampaknya ya, Babe. Iya, Langsung kalau lagi di jalan tuh base transmission. alhamdulillah kita surplus. Ini sebuah contoh bahwa kita perlu masuk ke dalam legislatif dan di sanalah berjuang untuk rakyat yang sebenarnya. Begitu. Baik. jangan sampai umat Islam itu alergi dengan politik, Bah ya. Ya, betul sekali. Alergi dengan politik sehingga tersingkirkan. Begitu orang maju ke dalam DPR, wah dikata-katain. Waduh, janganlah. Jangan demikian, wahai umat. Ya, maju terus. Jadi, afwan, saya menyinggung ucapan seorang ustadz, Ustadz Dasat Latif. Ustadz Dasat Latif berkata, ngapain kau begini? Coba, kau harus berjuang. Berani nggak kau ikut pemilihan? Masuklah ke dalam DPR. Jangan kau, nah itu. Begitu, Ustadz Latif. Dia mengerti undang-undang. Begitu juga Habib Rizik. Habib Rizik juga menyatakan demikian gitu ya. Masuk ke dalam DPR. Mau dari partai apapun, di sanalah kau berjuang untuk membentuk dan memperbaiki bangsa. Jadi orang-orang yang memahaminya melakukan hal itu gitu. Banyak orang baik yang membuat keputusan akan lebih memperbaiki itu kira-kira ya. Nah, sah Ustaz, sah Ustaz. Jadi saya pun sedang berjuang untuk mengubah undang-undang dulu. Ya, karena saya tidak bisa melanggar undang-undang, jadi Undang-Undang 33 2014, PP 42 2024, Perkaba 75 2025, banyak sekali perundangan yang mesti kita perbaiki. Insya Allah. Baik, ya Allah murah insyaallah. Baik Ustaz, kita sudahi.
obrolan pagi ini. Mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semua. Kita doakan juga Babe urusannya dimudahkan oleh Allah Amin, Tabaraka wa amin, amin. Ta'ala, dan kita bisa mendapatkan manfaat yang jauh lebih signifikan untuk bangsa kita ini. Amin. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan Babe terus ya untuk memegang amanah ini. Amin. Karena ini Ya, amanah yang berat, Be ya. Beda dengan dulu sebagai ustadz, dengan mudah Ya, amal ma'ruf nahi mungkarnya lewat mimbar ya. nah, Lewat ya mimbar itu. Allah. Kalau dulu kita ceramah di panggung selesai turun. Sekarang ya Allah ya Rabbi. Jam 7 malam masih ngoreksi, jam 8 malam masih ngoreksi. Masih aduh, saya pengen dikunjungin sama Ustadz Dodi nih biar Ustadz Dodi ngelihat kantor sehingga bisa you must feel my daily activity Ustadz Dodi. siap, siap Be, Ya, siap Be, jadiin tuh bagaimana kabin nih kabin. siap Be, Kita siap Be. makan-makan siang di sama gitu di sana, Be ya. Siap. Iya, Nanti Insya Allah diatur kita atur Be, jadwalnya. waktunya, Be. diatur ya. Saya pengen dikunjungin sama teman-teman biar merasa Siap. feel experience. Saya ingin mengangkat sebagai beberapa dari kita itu sebagai komite fatwa aja harus rapi undang-undangnya. Kita ajukan dulu ke Komisi 8. Insya Allah Be. Weh, Ya Masya Allah. Allah. Ya, sarolah. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya ya. Juga Ya, Babe, juga kita semua, juga lebih khusus juga para guru kita ya, untuk menjalankan eh, apa misinya dengan masing-masing peran tentunya. Amin. Eh, ada sekarang alhamdulillah guru kita ada yang di pemerintahan, tentu kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala eh, istiqomahkan dan kuatkan ya, Ya karena Allah. menghadapi ya Rob. Ya ya nahi ya mungkar di level pemerintah itu lebih berat ya daripada kita-kita yang mungkin lebih mudah hanya bilisan gitu. Tapi ini kan biliad ya, dengan tangan ya, dengan kekuasaan ini Pak Yugoir itu memang tantangannya lebih besar, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua, dan tentu kita mendukung upaya Babe untuk menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Bismillah gitu ya, kita Ya Allah. selalu doakan Babe dan juga guru kita. Allah Assalamualaikum. Subhanahu wa taala senantiasa istiqomahkan dalam dakwahnya. Karena ini dalam satu Amin. frekuensi yang sama, yaitu amal ma'ruf nahi mungkar. Amin ya Allah. Amin Baik, ya Beh, Allah. jazakallah khairan, Beh, udah bisa gabung di pagi ini bersama kita, yang insya Allah kita akan melakukan kegiatan khitan gratis lagi, Beh. Pekan depan di hari Sabtu insya Allah ada kegiatan khitan di Rumah Zidan sebagaimana biasa insya Allah. Amin. Kapan mampir, Beh, ke Rumah Zidan sambil melihat Insya eh, Allah. ada Insya 10 Allah. anak insya Allah yang akan dihitan di hari Sabtu ini. Kita memang baru terbatas karena kita mengadakan hitannya di rumah Hizidan gitu ya. Jadi belum lagi melakukan hitan massal yang jumlahnya puluhan seperti game biasa, ada yang 30 sampai 50 gitu. Saat ini kita baru rutin tiap bulan, alhamdulillah kita bisa melakukan kegiatan hitan gratis untuk saudara kita, dan mohon dukungannya dari jamaah semuanya. Dan kami Insya mengucapkan Allah Ustaz jazakumullah. Khalif dan Tam- Saudi dan Kang Selo dan semua teman-teman. Insya Allah di bulan Oktober kita udah punya ruko walau sementara baru nyicil ya. Amin ya Rob. Amin, amin, amin. Amin. Di bulan Alhamdulillah. Oktober Amin ya ya, Rob. di bulan September orangnya keluar, Oktober kita punya ruko. Dokter masih ada di sini dokter, dok? Tugas Dokter, Be di luar kota. Dokter Oh, tugas Piki. luar kota. Iya, rumah khitan kita insya Allah sudah akan berada di sebuah ruko insya Allah. Rukonya di Jalan Condet Raya ya. Amin Alhamdulillah. ya Rob. Alhamdulillah. September ini baru udah kosong dan Oktober insya Allah kita bisa punya ruko insya Allah. Amin ya Rob. Masya Allah. Amin, amin. Allahumma Ya Rob. amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah wa syukurillah ya atas semua nikmat Allah ini. Kita bersyukur atas semua pemberian anugerah dari Allah. MKI bisa bergerak dakwahnya lebih baik lagi, dan tentu doa dari jamaah semuanya dan juga dukungan infak sedekah yang rutin disampaikan kepada kami, insya Allah akan kami jalankan. Amanah ini besar sekali. Kita jalankan salah satunya untuk kegiatan rutin kita, yaitu kegiatan di Rumah Zidan, dan alhamdulillah tadi Babe sudah menyampaikan mudah-mudahan di bulan Oktober kita sudah punya tempat yang lebih luas ya, Babe ya. Lebih luas, lebih Allah. layak. Jadi masyarakat
umat ini kita lebih tahu gitu tentang Amin. rumah Khitan Zidan yang tidak perlu harus bayar gitu. Tentu ini semuanya adalah karena dukungan juga infak sedekah dari jamaah semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah ridha Amin. dengan amal kita Amin. dan kita tetap teguhkan keistiqomahan kita dalam kebaikan. Ya Rabb. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanallah. wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karpet sajadah mukena dan kasur di rumah Anda sering bau dan tidak nyaman? Ini solusinya. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.